السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith sampai pada ucapan musannif wa huwa al-imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah tentang sikap ahlus sunnah ashabul hadith terhadap para sahabat. Qala rahimahullah wa yarawna al-kaffa amma shajara baina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa tathhir al-alsinah an dhikri ma yatadamman 'aiban lahum wa naqsan fihim wa yarawna at-tarahhum 'ala jami'ihim wal muwalah likaffatihim wa kadzalika yarawna ta'dhima qadri azwajihi wad du'a ilahunna wa ma'rifat fadlihinna wal iqrar bi annahunna ummahatul mu'minin. Kata Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah bahwa ahlu sunnah ashabul hadith yarawna berpendapat untuk menahan diri atas apa-apa yang diperselisihkan oleh para sahabat, menahan diri dari pertikaian yang terjadi di tengah-tengah para sahabat. Wa tathhiril alsinah an dzikri ma yatadamman 'aiban, dan menahan atau membersihkan lidah-lidah kita dari menyebutkan sesuatu yang mengandung cercaan pada mereka. Membersihkan lidah artinya tidak berbicara. Membersihkan lidah untuk tidak berbicara sesuatu yang mengandung aib, mengandung kejelekan atau cercaan kepada para sahabat. Wa naqsan fihim,
atau yang mengandung kekurangan-kekurangan mereka. Ditahan diri, ditahan lisan, tidak berbicara tentang kejelekan mereka. Wa yarawna tarahhum, dan berpendapat untuk mendoakan dengan rahmat. Tarahhum adalah mendoakan rahimahullah. Taradhi mendoakan radhiyallahu anhu. Ala jami'ihim, mendoakan tarahhum, mendoakan rahmat dan keridhaan untuk seluruh mereka, seluruh para sahabat. Wal muwalah likafatihim, dan juga memberikan kecintaan, loyalitas, al-wala kepada seluruh mereka. Wa kadzalika yarawna ta'dhima qadri azwajihi, demikian pula mereka ahlu sunnah ashabul hadis berpendapat untuk memuliakan dan meninggikan kedudukan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa du'a lahunna, dan mendoakan mereka dengan baik. Wa ma'rifata fadlihinna, dan mengenali keutamaan-keutamaan mereka. Wal iqrar bi annahunna ummahatul mu'minin, dan menetapkan bahwa mereka istri-istri Nabi adalah ummahatul mu'minin. Ummahatul mu'minin yakni ummul mu'minin, ibunya kaum mukminin. Demikian kata Imam Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Rabi' hafizahullah. Berkata muallif rahimahullah tentang ahlu sunnah wal jamaah, bahwa mereka berpendapat untuk menahan diri dari pertikaian yang terjadi di tengah-tengah para sahabat, membersihkan lidah, tidak berbicara tentang mereka yang mengandung aib atau cercaan pada mereka, berpendapat untuk mendoakan dengan rahmat pada mereka, mencintai mereka seluruhnya, dan memuliakan istri-istri Nabi SAW, mendoakan kebaikan untuk mereka, mengenali keutamaan mereka, dan menetapkan bahwa mereka adalah ibu-ibu kaum mukminin atau ummahat al-mu'minin. Ini semua hadhihi hiya aqidatu ahli sunnah wal jamaah fi ashabi Rasulillah. Ini adalah keyakinan aqidah ahli sunnah wal jamaah tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW, sehingga dimasukkan dalam kitab-kitab aqidah. Ini aqidatus salaf, dimasukkan bagaimana akidah mereka terhadap para sahabat. Di dalam aqidah Tahawiyah nanti kita akan melewati pula bab tentang akidah Ahlussunnah tentang para sahabat. Demikian pula dalam kitab Syarh Sunnah sudah kita bahas di majlis yang sama di tempat kita ini. Qala, yang demikian, li'anna Allah qad zakkahum wa Rasulullah sallallahu qad zakkahum wa naha an sabbihim. Yang demikian karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tazkiyah kepada mereka. Tazkiyah maknanya rekomendasi atau pujian. Tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala dan tazkiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala, السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Sangat jelas sekali Allah katakan dengan radhiyallahu anhum, Allah ridha pada mereka. Demikian pula di dalam ayat lain Allah katakan laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah ridha
kepada mereka yang berbaiat di bawah pohon kepada engkau wahai Rasul. Ini tazkiyah dari Allah SWT dengan keridhaan bagi mereka-mereka yang berbaiat kepada Rasulullah SAW, yaitu para sahabat Muhajirin dan Ansar yang berbaiat di Bai'atur Ridwan. Karena Allah sudah menyatakan demikian, laqad radiyallahu, sungguh-sungguh Allah telah ridha. Maka Rasulullah SAW menyatakan la yadkhulun nar ahadun bai'a tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon. Tazkiyah dari Allah, zakkahumullah wa zakkahum Rasulullah wa bayyana manzilatahum, dan Nabi sudah menerangkan kedudukan mereka ridwanullah alaihim wa annahum la yulhaquna fil fadl. Diterangkan kedudukan mereka oleh Nabi alaihi salatu wassalam, juga diterangkan bahwa mereka tidak akan bisa ditandingi dalam keutamaan. La yulhaqun artinya tidak bisa disaingi. Walau abadal insan, walaupun seseorang beribadah pada Allah terus menerus, tula umrih, sepanjang umurnya, la tu'adil ibadatahu, sungguh ibadahnya tidak bisa mengimbangi mauqif, satu mauqif saja dari mauqif sahabat tertentu bersama Rasulullah SAW. Tidak bisa mengimbangi satu kejadian saja, satu amalan saja dari seorang sahabat bersama Nabi SAW. Nggak bisa ditandingi dengan ibadah kalian sepanjang umurnya. Hadhihi manzilah as-sahaba 'inda ahli sunnah. Demikian kedudukan para sahabat 'inda ahli sunnah wal jamaah. Zakkahumullahu fi ayatin katsirah. Telah dipuji oleh Allah, diberi tazkiyah oleh Allah di sekian banyak ayatnya. Wa bayyana ridahu anhum, dan Allah sebutkan keridhaannya untuk mereka. Seperti apa yang Allah katakan terhadap penduduk atau pengikut perang Badar. Dalam hadis Bukhari dari Habib ibn Abi Balta'ah mengisahkan bahwasanya ketika Umar menyatakan, ya Rasulullah biar aku bunuh dia, Rasulullah SAW menyatakan jangan, karena dia pengikut perang Badar. Wa ma yudrika ya Umar la'alla Allah ittala'a ala ahli Badr wa qala a'malu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Engkau tidak tahu wahai Umar bahwa Allah melihat pengikut perang Badar. Kemudian Allah berkata kepada mereka, "I'malu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum." Berbuatlah semau kalian, Allah telah mengampuni kalian. Maknanya bukan dibebaskan dari syariat. Hati-hati. Berbuatlah semau kalian, Allah telah mengampuni kalian. Maknanya bebas begitu? Tidak. Bukan itu maknanya. Maknanya Allah tahu hati mereka, Allah tahu iman mereka. Silakan kalian beramal apapun, Allah tahu bahwa kalian tidak akan beramal yang begini. Kalian akan tetap di atas iman, kalian akan tetap di atas kebaikan-kebaikan, dan kesalahan-kesalahan kalian sesuatu yang pantas diampuni dan dimaafkan. Maka silakan berbuat apapun. Allah tahu bahwa kalian di atas iman, di atas amal saleh, nggak akan berbuat kecuali perkara-perkara yang sifatnya manusiawi, kesalahan-kesalahan manusiawi. Tidak seperti kata mereka kaum sufi, bahwa pada tingkat tertentu seseorang dibebaskan dari syariat. Yang tadinya beribadah itu masih tingkat ma'rif, masih tingkat syariat. Setelah mencapai tingkat hakikat, maka dikatakan kamu sudah tidak perlu ibadah lagi.
Hada batil. Ini kebatilan. Di aliran sufi justru yang paling tinggi derajatnya adalah yang paling bejat akhlaknya, yang paling rusak ibadahnya. Karena sudah bebas, sudah tidak terikat lagi dengan syariat. Silahkan beribadah dengan ibadah apapun, Allah sudah mengampuni. Kemudian membawa ucapan-ucapan seperti ini, seperti ahli Badar. Terus sampai tingkat tertentu Allah katakan silakan berbuat apapun. Lah, tidak ke sana larinya. Bukan ke sana maknanya. Maknanya silakan berbuat apa saja. Allah tahu bahwa kalian mukminin, maka kesalahan-kesalahannya diampuni, kebaikan-kebaikannya dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syariat tetap syariat. Itu yang rajih, yang benar, yang dipahami oleh para ulama. Maka mereka tetap tidak boleh minum khamar, tetap tidak boleh berbuat dosa, tetap diperintahkan untuk beribadah ila akhirih. Ala kulli hal, kalimat i'malu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum, ini keistimewaan ahli Badr. Keistimewaan pengikut perang Badr. Wa syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Hudaybiyah. Demikian pula Rasulullah sallallahu mempersaksikan pengikut Bai'atul Ridwan di Hudaybiyah dan menyatakan la yadkhulun nar ahadun bai'a tahta syajarah. Fi sahihain, dalam dua kitab sahih, tidak seorang pun pengikut Bai'atul Ridwan yang masuk neraka. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul, dan Allah sudah berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang sangat jelas tentang keutamaan para sahabat muhajirin dan ansar, dan juga yang mengikuti mereka dengan ihsan. Wa idza kana Allah qad radiya anhum wa zakkahum, kalau Allah sudah meridhai mereka, kalau Allah sudah memuji mereka dengan tazkiyah juga kepada pengikut-pengikut mereka, faman ladzi yadkhiluka fil kalami fis sahabah, kalau begitu apa yang membawa kamu untuk membicarakan tentang kesalahan mereka? Kalau dicari, bisa jadi akan didapat. Mengapa? Karena para sahabat manusia, bukan seperti Rasulullah SAW al-ma'sum. Nabi terjaga dari kesalahan. Para sahabat manusia biasa. Ada kekeliruan, ada kealpaan, ada kesalahpahaman, ada ketergelinciran. Radhiyallahu anhum. Allah ridha pada mereka. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau sudah Allah ridhai mereka, artinya kesalahan-kesalahannya dimaafkan. Kalau Allah sudah memuji mereka, kalau Allah sudah menyatakan radhiyallahu anhum, berarti Allah tahu kesalahan mereka dan Allah maafkan kesalahan mereka. Dan itu pemahaman yang benar. Karena jelas disebutkan dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad taballahu 'alan nabi, sungguh Allah telah menerima taubat Nabi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhum fi sa'atil usrah, yang mengikuti mereka di saat-saat sulit. Bahkan wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, dan kepada 3 orang yang tidak ikut jihad. Ka'ab bin Malik dan 2 saudaranya atau 2 sahabatnya. 3 orang sahabat yang menyesal tidak ikut perang dimaafkan juga. Baik, di dalam ayat lain Allah menyatakan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار
Apa penutupnya? Wa'adallahu alladhina amanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janjikan untuk mereka maghfiratan, ampunan. Kalau dicari kesalahannya, ya mungkin didapat. Wah, ini kesalahannya si fulan, ini kesalahannya Abu Bakar, kesalahannya Umar, ini kesalahan. Mungkin dapat. Tetapi Allah sudah janjikan maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janjikan ampunan. Sedangkan kalian kesalahannya lebih banyak. Siapa yang janjikan ampunan? Turunkah ayat mengampuni kalian? Tidak ada. Belum tentu diampuni. Maka dosa kita yang sekian banyaknya belum tentu diampuni. Kok berbicara tentang dosanya sahabat yang pasti diampuni? Pasti. Kenapa bilang pasti? Karena Allah yang mengatakan. Kalau saja kita yang akan menyatakan insya Allah, kalau Allah kehendaki. Ini sudah qad sya'allah. Allah telah menghendaki. Dan Allah menyatakan laqad taballah. Allah telah menerima taubat mereka. Itu satu. Dan wa'adallahu alladhina amanu minhum maghfiratan. Allah janjikan untuk mereka maghfirah. Allah janjikan untuk mereka ampunan, kata Allah. Lantas, kenapa dibahas kesalahannya? Kalau sudah jelas-jelas diampuni. Lantas kenapa harus diungkit-ungkit kembali kesalahan mereka? Kalau sudah dimaafkan oleh Allah, sudah diampuni oleh Allah, sudah diterima taubatnya oleh Allah, maka para sahabat adalah generasi yang paling mulia, yang terbaik dibanding dengan generasi-generasi setelahnya. Karena Nabi menyatakan khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia generasiku, kemudian berikutnya, kemudian berikutnya. Tetapi karena manusia mungkin ada saja ketergelinciran. Tetapi kita yakin itu diampuni oleh Allah karena Allah sudah menjanjikan. Fala yabhas, maka tidak perlu dibahas kesalahan mereka. Beberapa ulama ketika belajar mencatat hadis, qala haddatsana fulan an fulan qala Rasulullah ila akhirih. Setiap ada riwayat yang mengandung cercaan atau mengandung kejelekan sahabat, sahabat fulan begini, tidak dicatat sama dia. Nanti yang lain catat lagi. Begitu ada yang ke sana, tidak dicatat. Ditanya oleh sahabatnya, kenapa engkau tidak mencatat? Aku tidak mau mencatat dalam bukuku riwayat-riwayat yang mengandung aib tentang mereka, para sahabat. Walaupun sahih tidak dicatat sama dia. Ini demikian beberapa ulama. Mengapa? Kan sahih. Ya walaupun sahih, kita tidak disuruh untuk membicarakan kesalahan mereka. Tidak disuruh untuk membicarakan tentang ketergelinciran mereka, kejelekan mereka. Tidak. Tetapi ketika berkait dengan masalah ilmu dicatat. Berkait dengan masalah akidah, fiqih, muamalah, akhlak, ila akhirih dicatat. Tapi ketika riwayatnya qala haddatsana fulan an fulan bahwa Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib begini, kemudian dia mengatakan begini, enggak dicatat sama dia. Saya tidak mau mencatat sesuatu yang membicarakan tentang aib-aib sahabat. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Fala yabhas fi hadhihi al-ashya' illa ahlul fitan. Tidaklah membahas perkara-perkara seperti ini kecuali ahlul fitan. Kecuali ahlul fitan. Ada seorang yang menamakan dirinya Al-Athari. Masya Allah, Fauzi Al-Athari. Buku-bukunya bagus-bagus, membicarakan tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, bawa dengan riwayat-riwayat. Tetapi tiba-tiba dia menulis tentang perselisihan sahabat dengan riwayat, dengan sanad. Ya walaupun dengan sanad, walaupun dengan riwayat, orang bertanya-tanya, ada apa denganmu? Untuk apa menulis buku seperti ini? Para ulama kibar bertanya-tanya kepadanya, menegurnya, ada apa? Ngapain nulis kayak gini ini? Perselisihan Aisyah dengan sahabat fulan, perselisihan fulan dengan sahabat fulan, perselisihan fulan dengan sahabat fulan. Walaupun ada sanadnya, walaupun ada riwayatnya. Apalagi kalau dibaca oleh mereka-mereka yang dalam keadaan dangkal ilmunya tentang akidah, belum mengkaji prinsip-prinsip yang seperti ini, apa jadinya? Pasti akan
Mengangkat yang satu mencerca yang lain. Ini gimana Aisyah ini? Ngawur. Astagfirullah. Muncul kalimat-kalimat jelek. Atau sebaliknya. Bagaimana nih Khalid bin Walid? Kau mengatakan seperti ini kepada Ummul Mukminin? Ini bahaya. Barakallahu fikum. Akhirnya ternyata dia tergelincir. Dan kemudian ditahdir oleh para ulama karena terbawa dengan pemikiran Haddadiyah. Terbawa dengan pemikiran Haddadiyah. Kembali kepada kitab. Qala tidak membahas tentang kesalahan-kesalahan para sahabat, ketergelinciran para sahabat, aib-aib para sahabat, kecuali ahlul fitan, tukang fitnah. Apakah dari kalangan Khawarij, atau dari kalangan Rawafid, atau dari kalangan Haddadi yang muncul di akhir-akhir ini. Dan beberapa mereka memang berbicara tentang sahabat. Dikatakan sahabat terburu-buru, sahabat terlalu gegabah, sahabat begini, sahabat begitu. Amma ahlu sunnah fayarawna sukut amma jara baina sahabah. Adapun ahlu sunnah maka mereka berpendapat untuk diam terhadap apa yang terjadi di kalangan para sahabat. Diam atas apa yang terjadi di kalangan para sahabat. Tidak komentar, tidak berbicara ini yang benar, ini yang salah, ini yang begini, ini yang begitu, tidak. Liannahum kulluhum mujtahidun. Karena para sahabat adalah orang-orang yang beristihad. Kalaupun mereka berselisih, masing-masing dengan ijtihadnya. Walladhi yahmiluna ala an na'taqida fihim hadhihi al-aqidah tazkiyatullah. Yang membawa kita untuk diam, tidak membicarakan kejelekan mereka, tidak membicarakan perselisihan mereka, tidak komentar atas apa yang terjadi di tengah-tengah mereka dari perselisihan. Apa yang membawa kita berbicara seperti itu, atau meyakini seperti itu, atau bersikap seperti itu? Apa yang membawa kita bersikap seperti itu? Tazkiyatullah. Karena Allah sudah memuji mereka. Allah sudah memberikan tazkiyah kepada mereka radhiyallahu anhum. Rasulullah juga sudah memberikan tazkiyah. Khairun nas qarni, kata Nabi. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Dan juga yang akan selamat, kata Nabi SAW, adalah ma'ana alaihi wa ashabi, yang seperti aku dan sahabatku. Ini tazkiyah penting. Maka tidak perlu kita terbawa untuk membicarakan kejelekan-kejelekan mereka. Wa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل." Kata beliau alaihi salatu wassalam, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak akan hilang dunia ini sampai datang pada manusia satu zaman, satu hari, yang manusia tidak tahu. Al-qatil la yadri fima qatal. Orang membunuh tidak tahu kenapa membunuh. Dan seorang dibunuh tidak tahu kenapa dibunuh. Berarti fitnah azimah. Fitnah yang mengerikan. Yang membunuh enggak tahu kenapa saya membunuh. Yang dibunuh enggak tahu kenapa saya dibunuh. Faqila, dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa yakunu dzalik? Bagaimana bisa begitu? Qala al-harju. Al-harj. Kekacauan. Kekacauan. Sehingga dipikirkan oleh mereka, daripada saya dibunuh, lebih baik saya membunuh. Kenapa kamu bunuh dia? Tak tahu. Cuma saya khawatir, kalau saya tidak bunuh dia, dia bunuh saya. Hadza idza kana li hawa. Maka Nabi SAW menyatakan al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh dalam neraka. Dua-duanya. Itu karena dorongan hawa nafsu.
Itu karena dorongan hawa nafsu. Amma idza kana al-wahid minhum yara nafsahu ala haqqin thumma qatala kana hada mujtahidan. Adapun seseorang meyakini bahwa dia di atas kebenaran, di atas hak, dan dia membunuh dengan kebenaran, dengan hak, maka berarti dia mujtahid, berijtihad. Hadza fima yata'allaq bis sahabah. Maka apa yang terjadi pada para sahabat adalah ijtihad. Terjadi perang Siffin di antara para sahabat. Terjadi di kalangan mereka perang Jamal. Disebut perang walaupun sungguhnya hampir tidak terjadi kecuali sedikit sekali. Tetapi karena ketegangan yang terjadi dan juga karena ada panah yang melesat dan ada korban walaupun kecil, disebut perang dalam sejarah. Tapi jangan dibayangkan perang seperti perang Badar, perang Uhud, tidak. Tidak demikian. Ikhwani fid din, a'azakumullah, ketika ditanya apakah terjadi? Na'am, terjadi. Apakah menjadi celah bagi salah satunya? Tidak. Karena kedua-duanya mukminun, kedua-duanya para sahabat. Dan apakah mungkin dua orang beriman berperang atau dua kelompok beriman berperang? Mungkin. Karena Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua golongan orang mukmin berperang, kalau Allah menyatakan jika ada dua kelompok mukmin berperang, berarti mungkin terjadi. Kok bisa dua kelompok mukmin berperang? Kesalahpahaman dan masing-masing berdalil dengan hujjah yang dia yakini benar. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Itulah yang dikatakan dengan ijtihad. Falimada nabhas wa naqul, kalau sudah demikian keadaannya, maka untuk apa kita membahas-bahasnya dan kemudian mengomentari ini yang melampaui batas, ini yang jahat, pihak ini yang kurang ajar, pihak ini yang benar, pihak ini yang salah. Apakah Allah utus engkau sebagai hakim untuk memutuskan siapa yang salah, siapa yang benar? Sebagai apa engkau berbicara tentang mereka? Sebagai apa? Sebagai qadhi? Sungguh bagus ucapan Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullah. Sangat bagus sekali. Kata beliau, alhamdulillah Allah menyelamatkan tangan-tangan kita dari darah mereka. Maka jaga lisan-lisan kita. Jangan sampai Allah selamatkan tangan kita dari darah mereka, ternyata mulut kita tidak selamat. Maknanya apa? Maknanya kalian tidak terlibat. Alhamdulillah. Sebagian mereka terlibat, ikut berdarah tangannya dalam perang Siffin misalnya. Kalian tidak. Kita alhamdulillah tangan kita selamat, enggak terlibat dalam perang itu. Alhamdulillah, disyukuri. Kenapa? Sudah diselamatkan tangan kita, alhamdulillah kita tidak terlibat dalam perang tersebut, kok mulut kita ikut campur. Ini kurang ajar Ali bin Abi Thalib, ini kurang ajar Khalid bin Walid, ini kurang ajar Muawiyah bin Abu Sufyan, dia ini zalim ila akhiri. Kenapa? Sudah diselamatkan tangan-tangan kita, tidak terlibat di dalamnya, ternyata mulut kita terlibat. Barakallahu fikum. Kalau sudah diselamatkan tangan-tangan kita dari darah mereka, kita tidak ikut perang dalam perang tersebut, kita tidak terlibat dalam pertikaian tersebut, maka mulut kita pun jangan ikut-ikutan. Qala fa'tahu sahabah la nabhas fiha. Jangan mengatakan hada baghin, hada madlum, hada zalim, wa hada kada wa kada, fala nabhas amma syajara bainahum. Kita tidak perlu membahas pertikaian-pertikaian mereka. Wala nabhas an akhta'ihim itlaqan. Dan jangan membahas tentang kesalahan-kesalahan mereka secara mutlak. Faqtahu sahabah la nabhas fiha. Kesalahan sahabat kita tidak membahas padanya. Lianna ma nusiba ilaihim imma an yakuna kadiban
mahdhan wa iman yakuna hasala khata' fi an-naql wa ma yathbut anhum qad yakunu marja'uhu ila al-ijtihad. Kita enggak perlu membahas kesalahan mereka secara mutlak karena kemungkinannya 3. Riwayat tentang kejelekan mereka, kesalahan mereka, ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, berita itu dusta. Riwayatnya dhaif. Dan hati-hati dari kitab-kitab mentah. Hati-hati dari kitab-kitab yang belum dimasak. Kitab-kitab mentah itu adalah para ulama di zaman-zaman pengumpulan. Beliau tidak salah, rahimahullah, karena beliau hanya mengumpulkan. Segala macam riwayat dikumpulkan di dalamnya. Tarikh, maka semua riwayat tentang sejarah dimasukkan di dalamnya. Apakah tarikh Tabari atau yang mana lagi? Luas. Ada yang mengumpulkan riwayat tentang tafsir. Pokoknya dikumpulkan di dalamnya, masukkan tafsir. Baru generasi yang berikutnya para ulama mentahqiq. Ini riwayat sahih, ini riwayat hasan, ini riwayat dhaif. Yang tadi, yang isinya kumpulan riwayat, itu kita istilahkan, istilah kita sendiri, masih mentah. Hati-hati. Jangan sembarang menukil dari sana. Dalam kitab tarikh kabir. Sebentar, kamu siapa? Talibul ilm, bahkan tuwailibul ilm. Mengambil di kitab yang masih mentah. Kamu tahu riwayatnya sahih atau dhaif? Yang anda tahu pokoknya ada dalam kitab tersebut. Hati-hati. Di sana ada riwayat-riwayat yang mengerikan. Katanya karena Ali karramallahu wajhah, dimuliakan wajahnya, maka sahabat fulan disebutkan namanya di situ. Tahu kelemahan Ali, maka dia buka kemaluannya supaya terlihat oleh Ali, maka Ali membuka wajah, membuang wajahnya karena Allah karramallah, memuliakan wajah Ali bin Abi Thalib. Ada riwayat seperti itu. Sahabat membuka kemaluannya, astagfirullah. Dan riwayat yang sejenis ini banyak atau ada walaupun tidak banyak. Riwayat-riwayat seperti itu. Karena hanya dikumpulkan dan sebagian masih belum diperiksa yang ternyata dhaif, lemah riwayatnya. Sehingga riwayat-riwayat tentang kejelekan sahabat imma dhaif, dusta, maudhu', palsu. Ini kemungkinan pertama. Siapa yang memalsunya? Kurang lebih bisa ditebak siapa mereka. Rawafid dan Khawarij, musuh-musuh sahabat. Khawarij, musuh Ali bin Abi Thalib dan para sahabat. Bahkan berperang, memerangi Ali bin Abi Thalib dan para sahabat. Itu Khawarij. Maka kalau mereka menyebutkan riwayat-riwayat tentang kejelekan sahabat, sangat wajar. Paling tidak, paling sedikit, mengkafirkan sahabat. Mungkin ada yang berkata, Khawarij itu kan tidak berani berdusta. Tidak mungkin mereka berdusta. Mereka meyakini, bukan berdusta, meyakini bahwa para sahabat kafir. Ali kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir, Abu Musa al-Asy'ari kafir menurut mereka, dan pengikutnya seluruhnya kafir, dan yang ridho kepada mereka juga kafir, dan yang tidak mengkafirkan mereka juga kafir. Itu Khawarij. Maka sangat banyak riwayat dari mereka yang menjelekkan sahabat dan mengkafirkan sahabat. Yang kedua, Syiah Rafidhah. Wala tasal anhum, enggak perlu ditanya tentang mereka. Bagaimana kedustaan mereka, membikin berbagai macam riwayat-riwayat yang menjelekkan para sahabat, bahkan membikin sandiwara-sandiwara, membikin panggung-panggung, membikin cerita-cerita yang menjelekkan Abu Bakar wa Umar, mengisahkan dengan kisah-kisah batil bagaimana zalimnya Abu Bakar dan Umar kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hakaha ala ghairi wajhiha. Ahlus su, golongan orang-orang jelek ini membuat cerita-cerita palsu.
Wan nawasib aidan qad yaftaruna ala Ali. Nawasib musuh-musuh Ali bin Abi Thalib juga membuat cerita-cerita yang menjelekkan Ali bin Abi Thalib. Baik, itu kemungkinan pertama. Kalaupun ternyata tidak dusta, kejadiannya benar. Tetapi hakaha ala ghairi wajhiha, tetapi diriwayatkan tidak dengan benar. Tidak diriwayatkan dengan benar. Bahkan betul dipotong-potong riwayatnya sehingga terkesan dengan kesan yang salah. Rasulullah SAW datang ke rumah Aisyah, mengetuk pintu tidak dibuka oleh Aisyah, mengetuk lagi tidak dibuka, mengetuk lagi sampai 3 kali tidak dibuka oleh Aisyah, sampai Rasulullah SAW tidur di emperan. Titik. Bagaimana kesannya? Kurang ajar Aisyah, kan begitu. Dan ini tertulis dalam buku-buku dicetak di Indonesia, diterbitkan oleh Mizan. Judul bukunya Kaca-Kaca Berdebu. Ketika saya membaca ada riwayat yang dipotong seperti itu, saya robek saat itu juga, buku saya buang sampah. Ini barakallahu fikum. Kalau dicari riwayatnya, ada riwayat itu. Tetapi yang membawakan tidak dengan benar, dipotong oleh dia. Kalau saja dia membaca dari buku aslinya, yang terkesan adalah betapa akhlak Rasulullah SAW sangat mulia, tidak tega membangunkan istrinya. Begitu. Tapi di sini berbeda. Rasulullah SAW untuk itu tidak dibuka oleh Aisyah. Kan kurang ajar. Ini khonibna a'azakumullah, kemungkinan kedua. Riwayatnya benar, tapi diceritakan dengan cara yang salah. Dan ini terbanyak. Dan Syiah Rafidhah paling pandai untuk mendramatisir kisah-kisah. Kisahnya ada, tapi didramatisir sehingga dengan salah. Kesannya jadi berbeda. Ini kemungkinan kedua. Dan kemungkinan ketiga, riwayatnya sahih, kisahnya sahih. Memang demikian keadaannya dan kenyataannya. Tetapi itu adalah ijtihad beliau. Itu adalah ijtihad beliau. Mau apa? Kalau ijtihad. Nabi SAW menyatakan, idza ijtahadal hakim fa asab falahu ajrani. Wa idza ijtahadal hakim fa akhta falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim memutuskan dengan ijtihad dan benar ijtihadnya, mendapatkan 2 pahala. Kalau dia beristihad kemudian salah ijtihadnya, dia dapat 1 pahala. Tetap dapat pahala. Apakah orang yang beristihad dan tetap dapat pahala dari Allah, kemudian kita cerca, kita jadikan bahan olok-olok? Bagaimana sahabat fulan mengatakan begini, mengatakan begitu? Seperti ada seorang sahabat yang menyatakan nikah mut'ah itu boleh. Tetapi diancam oleh Amirul Mukminin. Kalau engkau mut'ah akan saya rajam. Bagaimana? Ijtihad. Karena Rasulullah SAW pernah membolehkan, kemudian melarang, dan pernah membolehkan lagi, kemudian melarang. Ini salah satu contoh nasih dan mansuh yang 2 kali dimansuhkan, bukan sekali. Kita tahu yang rajih diharamkan ila yaumil qiyamah, diharamkan mut'ah sampai hari kiamat. Mungkin sahabat tadi tidak mendengar yang terakhir, mendengar imam yang pertama, wa imam yang kedua. Dibolehkan, kemudian dimansuhkan, kemudian dibolehkan kembali. Tetapi yang diharamkan ila yaumil qiyamah, mungkin dia tidak dengar. Dan itu mungkin saja terjadi. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, akhsha an tanazzala alaikum hijara minas sama, aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku khawatir akan turun batu dari langit.
Aku katakan qala Rasulullah, kemudian kalian katakan qala Abu Bakar, qala Umar. Ini diriwayatkan kisahnya, sahih riwayatnya. Tetapi sebaiknya seperti ini kisahnya, tidak menyebutkan siapa ditentang oleh Ibnu Abbas. Kalau kamu cari riwayatnya, ada sahabatnya yang menyatakan tapi Abu Bakar, tapi Umar begitu. Maka Ibnu Abbas marah dan menyatakan, aku katakan qala Rasulullah, kamu katakan qala Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir turun batu-batu dari langit. Istihad, ini beristihad, ini beristihad tentang masalah haji. Qul inna a'udzubikumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula kejadian-kejadian beberapa sahabat yang tergelincir mengucapkan ucapan yang salah. Riwayatnya sahih. Mengatakan Bilal dengan ya ibnal aswad, wahai anak budak hitam. Rasulullah SAW mengatakan fika jahiliyah, padamu masih ada jahiliyah. Tetapi kisahkan pula bahwa beliau minta maaf, bertaubat pada Allah sampai menyatakan ya Bilal, injak kepalaku agar aku yakin bahwa engkau lebih mulia dari aku. Kepalanya diletakkan di bawah, minta diinjak oleh Bilal dan menyatakan sungguh injaklah agar aku yakin bahwa engkau lebih mulia dariku. Ininya enggak dikisahkan. Yang itu dikisahkan kemudian ditempel label tadi jahiliyah. Berarti sahabat fulan fihi jahiliyah, masih ada jahiliyah padanya. Ini kerjaan Rafidhah Syiah yang selalu motong-motong riwayat. Demikian pula ada sahabat yang menyatakan afattanun ant, apakah engkau akan menjadi tukang fitnah? Ada atau tidak ada? Ada. Tapi kenapa enggak dikisahkan bagaimana taubatnya? Bagaimana penyesalannya? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegurnya dengan kalimat seperti itu, yakni apakah engkau akan menjadi penyebab orang lain terfitnah dan kemudian tidak mau lagi salat berjamaah karena engkau bacanya terlalu panjang? Apakah label tadi fattan melekat pada sahabat tersebut? Ila yaumil qiyamah, sahabat fulan fattan, sahabat fulan jahiliyah, sahabat fulan. Tidak. Nabi sendiri tidak begitu. Nabi sendiri tetap memuliakannya. Ini kemungkinan yang kedua dan ketiga. Sedangkan yang ketiga adalah ijtihad. Sebagaimana kejadian pada perang Siffin atau perang Jamal, masing-masing punya ijtihad, masing-masing punya alasan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalatu taufiq wal afiyah wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.